kedua masakanku hari ini ya. Aku masak ayam bertutu. Ini ayam bertutu, teman. Ayam bertutu ala Bali ya. Tuh, sorot sebentar. Biar teman-teman lihat di HP-nya kalau ini berhenti. Ya, teman-teman, ini ayam bertutu ya. Kalau ayam bertutu ala Bali itu ya teman-teman, itu pakai bumbu genep ya. Aku lagi coba bikin tadi, cuma bumbunya kurang daun salam ya. Aku pakai semua bumbu nih teman-teman. Ini ada kunyit ya, sengaja belum tak beresin ininya. Tuh, ada kunyit ya. Terus ada ini daun, namanya daun kencur ya teman-teman. Ini serai, daun serai. Terus tadi ada serainya di dalam ya teman-teman, sama jahe ya. Jahe itu menghilangkan amis ya. Tadi di dalam ada serai. Jahe ini daun apa, ini namanya daun jeruk yang agak hitam, ini daun jeruk ya teman-teman. Ini daun jeruknya tuh, tak liatin ya teman-teman. Nah, ini daun jeruk, karena daun jerukku kering, tak kasih cabai sedikit. Ini juga daun jeruk tuh. Aku nggak punya daun salam, jadi daun jeruknya tak banyakin. Ini daun serai, tadi juga ada serainya, ada jahe, ada serai, ada kunyit ya. Tadi tak liatin ya teman-teman. Tuh, jahe, kunyit, serai. Ada tadi bumbunya namanya bumbu genep teman-teman. Ya biasanya pakai daun salam segala. Aku nggak punya daun salam, sehingga ini tuh, ini serainya tuh ya teman-teman, lihat ya serai itu ya. Ini sengaja ininya belum aku singkirin supaya teman-teman ini nanti sebentar lagi aku singkirin sampah-sampahnya supaya anakku nggak terus kalau makan ya. Ini serainya, batang serai ya, tuh lihat ya, batang serai tak belah jadi 4. Terus tadi ada jahenya, tak liatin ya teman-teman. Ini tak singkirin dulu, jahenya di dalam, jahenya cuma nih ya, mana tadi. Jadi ini kunyitnya ya teman-teman, lihat ya. Nah, ini daun ininya, daun jeruknya yang ini ya. Aku banyakin daun jeruk karena aku nggak punya daun salam. Yang ini tadi daun kencur, suamiku nggak mau banyak kencur. Sebenarnya kalau ala Bali itu banyak kencurnya, dia nggak mau tak kasih daun kencur. Jadi 10 bumbu genap ininya ya. Ini adalah jahe ya, lihat kan jahe. Yang ini sampahnya belum tak singkirin supaya aku lihatin ke teman-teman ya. Jadi ayam bertutu itu teman-teman ada 2 macam ya, ada yang berkuah, ada yang kering ya. Kalau yang dibawa pulang itu diungkep itu ya, biasanya kalau teman-teman ke Bali ya, itu kan beli ayam bertutu yang diungkep supaya itu enggak basi. Itu dikeringin dulu ya. Kan dulu pernah beli juga ayam bertutu waktu di Bali itu, dikeringin terus dikup gitu loh, dipres plastik supaya ndak basi ya. Karena ini aku bikin sendiri, tak kasih kuah tuh ya, karena suami anakku kan mau kuah. Jadi ayam bertutu itu ada 2 macam ya teman-teman. Ada yang berkuah seperti ini ya, yang berkuah, ada yang kering ya. Ini tadi aku pakai kemiri teman-teman ya, karena kelapa lagi mahal. Aku pakai kemiri, tetap pakai ini tadi apa namanya, bubuk klemer. Aku nggak punya kelapa karena kelapa lagi mahal, jadi aku pakai itu teman-teman. Sebentar, pakai bubuk klemer sama kemiri ya. Oh mantap. Kalau teman-teman untuk gantiin kelapa itu bisa kasih kemiri. Cuma kemiri teman-teman jangan banyak-banyak ya, sedang aja. Karena kalau kemiri banyak-banyak nanti jatuhnya aku pahit teman-teman ya. Tuh. Inilah ayam bertutu ala Bali ya teman-teman. Ini mantap kalau teman-teman makan nasi panas, sudah tambah ini enak. Aku hanya pakai dada 2 tadi, aku potong jadi 4. Karena kalau nggak mau gede, kalau gede nggak mateng. Tadi 2 gede itu teman-teman tak rebus tapi nggak mateng-mateng, lama mateng nih. Akhirnya aku jadiin 4, jadi ini jadi 8 ya, setengah ini jadi 8
Jadi aku ambil dada itu 2, tak jadiin 8. Oh kayak gini. Karena kalau gede-gede itu enggak matang, teman-teman. Lama matangnya, lama empuknya ya apa. Kurang empuk kan enggak enak. Nanti tak kukus lagi di rice cooker. Ntar suamiku anakku kan nanti. Nah ini sayurannya. Nih. Aku hanya punya buncis sama ini labu siam. Biasanya kalau di Bali itu kangkung balacan ya. Nah, kalau teman-teman ada kangkung balacan, itu sayurnya cocok sama kangkung balacan. Karena aku nggak punya kangkung, ya jadi aku pakainya buncis sama labu siam. Kemarin labu siam masih sisa separuh tak masukin. Ini ya teman-teman. Sinilah masakanku hari ini. Jadi ini penggantinya kangkung. Kalau teman-teman ada kangkung, kalau ala Bali itu kan pakai kangkung ya, kangkung balacan itu loh, kangkung terasi ya, balacan itu terasi. Kalau orang Malaysia ngomongnya balacan ya, kalau di sini terasi, udang kering gitu ya, udang apa? Kering, terasi, balacan kayak gitu-gitu ya teman-teman. Kalau orang Malaysia bilangnya balacan. Kalau di Bali juga orang ngomong balacan. Aku 2 kali ke Bali. Ya berapa kali? Yang kemarin ke Bali jalan-jalan sama anakku. 2000 berapa ya? 2021 ya kalau nggak salah. 2021 ke sama anakku. Terus kemarin 2023 ya, pernikahan ponakan suamiku aku ke Bali lagi. 2 hari doang karena suamiku kan ada kerjaan. Aku ke Bali 2 hari, yang pertama itu seminggu aku ke Bali. 2021 apa 20 ya, lupa aku itu kemana aku tuh. Itu aku itu seminggu. Kalau teman-teman ke Bali itu mantap seminggu di sana. Jadi wahana apa aja masuk ya. Kalau cuma 2 hari ya nggak kemana-mana, cuma keliling kota karena aku kan nggak bisa lama, anakku nggak ikut, anakku gantiin kerjaan ayahnya. Ayahnya kan ada kerjaan ditinggal sayang 2 hari aja, terus cuma keliling kota aja, terus besoknya terbang pulang ya teman-teman gitu. Kalau teman-teman ke Bali ini boleh dicoba ayam bertutu Bali, itu bumbu genep ya teman-teman. Aku baru kali ini coba. Biasanya aku ayam bertutu tuh beli ya karena di sini tidak ada ya, aku gawe dewi. Nggak tahu nih tadi sih ini wangi banget juga. Kurang ku colok gula sedikit lah nanti. Tadi lupa gulanya, harusnya kasih kolok gula. Lupa gulanya nanti. Tak ada salamnya, ada ini. Ya ginilah teman-teman ya, seadanya. Itulah bikinanku sendiri. Aku pengen bikin ayam bertutu. Nah, yang ini buncis sama apa labu siam ini ganti nih itu yang aku bilang kangkung. Ini nggak usah ya teman-teman tahu, ini aja yang bertutu. Gini ya teman-teman, mantap apa yang bertutu. Ya kalau teman-teman ke Bali boleh dicoba beli 1 ekor. Kalau keluarganya nggak banyak, beli 1 ekor dimakan. Ada yang kering, ada yang kuah. Ya kalau nggak ini ya sepotong-sepotong. Kalau keluarga besar ya 2 ekor atau 3 ekor ya. Aku keluargaku kan nggak banyak. Aku kalau beli itu nggak banyak. Karena aku bertiga, nenekku kan udah mati, udah meninggal. Mama aku teman-teman, mama kandungku udah meninggal. Jadi apa namanya aku beli nggak banyak. Mamaku paling senang ayam. Mamaku tuh hobi makan ayam. Tapi dia mah sukanya ayam goreng, ayam bakar, ayam bertutu jarang. Dia nggak mau santan. Dia kan sakit jantung nggak mau santan. Gini ya teman-teman tuh mantap. Teman-teman kalau ke Bali boleh dicoba makan ayam bertutu Bali. Kalau ini ala aku sendiri. Ini karyaku sendiri ya kayak gini lah. Wis hasil karyaku wis. Ini aku juga baru nyoba 1 kali ini. Baru nyoba bikin ya. Gitu teman-teman ya, namanya baru coba ya teman-teman, tapi udah berhasil, tapi wangi gitu. Cuma aku belum makan, nanti tak tambah gula sedikit. Aku nggak punya daun salam, kemarin nanam salamnya mati ya. Wis gitulah ya teman-teman. Tuh teman-teman mantap kayak bertutu. Sekarang berita lagi viral itu teman-teman, ada 1 orang kaya ya teman-teman, miliarder kaya. Nah miliarder kaya ini kemarin sakit meninggal, mewarisi hartanya kepada pembantunya teman-teman. Pembantu yang merawat dia
karena pembantu ini sangat baik, dia punya akhlak moral baik, dia tulus gitu teman-teman merawat dia, anaknya nggak datang nggak merawat dia, jadi istrinya mungkin sudah meninggal. Jadi pembantunya ini akhirnya dia membuat surat wasiat ya teman-teman, bikin surat wasiat sama pengacaranya bahwa hartanya dikasih ke pembantunya 124 miliar atau apa gitu, dolar apa miliar gitu ya teman-teman, aku nggak begitu ngomong di TikTok. Nah, jadi itu teman-teman diwariskan ke pembantunya, apartemennya segala dikasih pembantunya. Itulah teman-teman, dunia sekarang itu tidak memandang harta ya, dunia sekarang juga tidak memandang darah ya teman-teman ya, nggak ada hubungan darah ya. Kalau kita punya akhlak moral baik ya teman-teman, nggak ada hubungan darah pun kita bisa mewarisi harta orang lain ya. Itu dia baik tulus merawat tuannya ya teman-teman, pembantu ini, jadi dia mendapatkan harta ya. Tuhan itu mendengar ya teman-teman, kalau orang yang baik, yang tulus, yang berakhlak, yang bermoral ya, nggak neko-neko lah teman-teman, nah itu pasti dapat rezeki. Akhirnya tuh pembantunya kaya, mewarisi 120 berapa 4 miliar atau dolar gitu loh, orang Singapura, teman-teman, sama apartemennya. Luar biasa ya teman-teman. Itulah teman-teman, Tuhan itu bisa buka jalan ya kalau kita punya pendidikan yang benar ya, bukan pendidikan yang pinter aja ya, punya moral akhlak yang bagus. Pendidikan benar, pendidikan tinggi nggak apa-apa kalau bisa, kalau nggak bisa yang penting akhlak dan moral kita benar ya teman-teman, pasti Tuhan mengangkat, pasti Tuhan mempromosikan. Itu akhirnya dia mewarisi semuanya teman-teman, apartemennya, hartanya, waduh luar biasa itu teman-teman. Itulah teman-teman, jadi sekarang ini dunia sudah tidak mandang darah, hubungan darah itu nggak berlaku ya. Punya saudara, punya keluarga, kalau jahat buat apa ya teman-teman, nggak ada persaudaraan. Kalau punya anak, anaknya nggak ngerti, dibiarin orang tuanya sakit bertahun-tahun nggak ditengok, dibiarin aja. Kalau datang mau harta itu sudah nggak benar ya teman-teman ya. Itulah teman-teman ya, itu nggak ada gunanya hubungan darah. Darah itu sama merah, akhlak beda ya teman-teman, buat apa ya. Darah sama merah penting kelakuannya ya teman-teman kita. Nah, darah kita juga sama ya toh. Nah, darah itu sama, warnanya sama, tapi kelakuan kita yang dinilai, akhlak budi pekerti kita yang dinilai orang ya teman-teman ya. Aku ini orangnya nggak ini ya teman-teman, nggak neko-neko, nggak tutup-tutupan ya. Aku kalau ngomong kan open ya teman-teman. Jadi kita itu benar itu, dunia sekarang tidak memandang hubungan darah ya teman-teman. Buat apa kita punya keluarga, utang nggak bayar, ngakali kita, ngibuli kita, berbuat jahat sama kita ya teman-teman, mau merampas, mau berbuat yang nggak benar, nipu segala, itu apa, model apa itu, darah apaan ya teman-teman. Nah, kalau darah benar ya teman-teman, akhlaknya pasti benar. Itu darah sudah nggak benar, orang tuanya sakit nggak ditengoki, nggak di ini ya, akhirnya hartanya jatuh ke pembantunya, orang pembantunya yang merawat dia ya kan, pembantunya ngurusi dia, pembantunya yang baik sama dia, yang ngasih obat, yang ngasih makan, yang nyuciin bajunya ya dikasih pembantunya. Bener itu teman-teman ya. Ngapain orang yang datang hanya mau duit doang, ogah, siapa mau ya teman-teman. Kita juga sama, nggak maulah orang datang mau ngerayah duit kita doang, hanya orang bodoh yang mau ditipu begitu. Darah apa, darah sama merah, kalau kelakuannya nggak benar ya nggak benar ya. Itulah pendidikan sekarang teman-teman, anak-anak harus dididik yang baik. Kalau orang tuanya sudah nggak benar, anaknya mencontoh nggak benar ya, akhirnya begitu ya, harta diwarisin ke pembantunya ya kan teman-teman. Kalau pembantunya baik, sakit dia merawat, dia mencuci, dia kasih obat, dia sabar ya, semua hartanya diberikan ke pembantunya
gitu teman-teman. Jadi itulah dunia zaman sekarang ya teman-teman, sudah nggak memandang darah ya, darah podo merai ya teman, hati yang mandang, hati yang tulus, hati yang benar ya, moral yang benar itu penting di situ teman-teman. Banyak sekali orang-orang tua itu ditelantarin itu banyak itu berita ya teman-teman, di negara manapun orang-orang tua pada ditelantarin gitu. Sehingga ya itulah, tahu anaknya pada kemana, anaknya sibuk sendiri. Kota besar ya teman-teman, negara besar kan apa namanya, mereka sibuk sendiri. Jakarta aja mereka juga pada sibuk sendiri, nggak karuan ya. Anaknya, anak orang tuanya ditelantarin, ada apa hubungan darah? Hubungan darah itu sudah nggak berguna ya teman-teman. Yang penting kita punya akhlak, punya moral yang benar ya teman-teman. Ya kita didik anak kita yang baik, yang sopan, yang punya moral, yang punya benar ya, tidak melanggar norma agama, tidak melanggar norma kesusilaan ya, tidak melanggar norma hukum. Nah itulah teman-teman, itu baru diangkat sama Tuhan ya teman-teman. Kalau hidupnya ngakali orang, ngibuli orang, berbuat jahat sama orang, anaknya juga ngelihat ya sama ya. Buah itu pohonnya sama teman-teman. Kalau pohonnya busuk ya buah busuk, mau apa? Kalau kita pohonnya jeruk pasti menghasilkan jeruk, pohonnya apel menghasilkan apel. Kalau apel jeruknya bagus pasti juga buahnya bagus. Kalau apel jeruknya aja sing jelas-jelas itu ya teman-teman, sekarang musim tuh si ani-ani, si opo, si pelakor itu kayak gitu ya, anaknya kayak gitu. Itulah sampai 7 turunan nanti juga sama. Itu sudah tidak ada harapan ya teman-teman. Darah itu udah nggak berguna sekarang. Orang sekarang sudah cerdas, dunia ini sudah maju ya teman-teman. Lihat tuh Cina sudah membuat matahari, sudah membuat apa namanya, mobil terbang ya toh. Sekarang Cina udah maju, AI teman-teman ya, robot-robot tuh, robot pembantu rumah tangga itu sekarang sudah ada, bersih-bersih. Enak itu, kalau punya duit ya beli kayak gitu ya teman-teman ya. Darah itu sudah tidak berguna. Darah apaan? Darah saudaranya sama, datang cuma mau ngibuli, datang mau ngutang, udah itu gak bayar, goodbye. Ditanyain ini sudah gak ngaku lah. Darah model apa itu ya teman-teman? Itu sudah tidak ada gunanya ya teman-teman. Masa darah mau merebut harta ayahnya, membuang orang, luarin orang, itu sudah tidak benar orang-orang begitu. Jadi itu sudah nggak cocok dengan moral zaman sekarang ya teman-teman. Itulah teman-teman, yang penting kalau kita punya kehidupan yang baik, moral akhlak yang baik, udah itu sudah mewarisi semuanya. Akhirnya pembantu itu jadi miliarder ya teman-teman. Gitu teman-teman ya, itu di Instagram, TikTok itu ada tuh, tahu kaya jadi pembantunya. Itulah kesetiaan pembantu ya. Pembantu aja bisa diangkat sama Tuhan ya teman-teman. Seorang pembantu yang sederhana, mungkin ya kurang pendidikan ya, pendidikan tapi kurang, tapi dia punya akhlak ya teman-teman, dia punya moral yang baik, akhirnya diangkat sama Tuhan, dijadikan bos ya toh. Itulah teman-teman. Sekarang dunia tidak memandang harta, tidak memandang darah ya teman-teman. Darah itu sudah nggak berguna. Pak memandang apa, ketulusan ya, memandang itu kebaikan, memandang jasa ya, memandang akhlak ya. Itulah teman-teman dunia sekarang gitu ya teman-teman. Nah aku kembali ke sini ya, ayam bertutu ya ala Bali sama buncis. Wes gini dulu ya teman-teman, nanti kepanjangan ya. Oke gitu dulu lah shareku ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Gitu aja lah teman-teman ya, mendidik ya pasti. Share untuk teman-teman ya, tuh hati-hati sama orang sekarang ya teman-teman, baik saudara, baik teman, mau saudara apa enggak teman-teman, harus hati-hati gitu. Terima kasih ya teman-teman, menu sehatku
Hari ini ayam bertutu ala Bali karo buncis ya. Buncis labu siam gitu teman-teman semuanya. Salam Pak Guru, salam teman-teman, sehat selalu ya.